Episode 96. Andre terkejut ketika melihat istrinya. Terlebih lagi, Tari mengatakan kata bohong yang menurutnya sedang membahas masalah Putri dan Nathan. "Kamu belum tidur?" Andre mengalihkan pembicaraan. "Kenapa kamu berbohong?" Tari mengulang pertanyaannya. Andre tidak menjawab pertanyaan istrinya. Dia berjalan ke dapur, membuka kulkas dan menegakkan minuman dingin ke dalam tenggorokannya. Tari masih mengikuti suaminya. "Nathan telah menggugat Putri, dan kamu tahu itu, benar kan?" Andre menoleh dan menatap ke arah istrinya. "Apa yang kamu katakan?" Tanyanya, pura-pura tidak mengerti. "Hari ini, Putri mendapatkan undangan dari pengadilan untuk menghadiri sidang perceraian. Jelas Tari." Andre menghembuskan nafasnya secara kasar. "Surat itu lebih cepat datang dari perkiraannya." "Kenapa, Andre? Kamu pernah mengatakan kepadaku, Nathan tidak akan melakukan itu. Tapi kenyataannya sekarang, Putri terpuruk. Surat itu membuatnya menangis sepanjang hari," gerutu Tari. "Menangis?" Andre mengerutkan dahinya. "Iya, Putri menangis. Dia tidak mau berpisah dari Nathan. Dia sangat mencintai Nathan, jelasnya. Oh Tuhan, mereka saling mencintai. Tapi kenapa tidak saling mengungkapkan?" Sesal Andre. "Saling mencintai?" Tari bingung. "Nathan mencintai Putri. Dia berpikir jika Putri tidak mencintainya, makanya dia mengajukan gugatan ke pengadilan," jelas Andre, dan ingin berlalu menemui Nathan. Tapi dia ingat sahabatnya sedang tidak sadarkan diri, yang ada sia-sia. "Aku tadi melihat Putri ke apotik," ujar Andre. "Putri? Ke apotik?" Tari mengerutkan dahinya. Menurutnya, tidak mungkin Putri ke apotik. Sedari sore adiknya hanya menangis dan tidak memiliki tenaga. Semua karena surat dari pengadilan. "Iya, katakan padaku, apa benar Putri hamil?" tanyanya. "Yang ke apotik tadi itu aku," sahut Tari. "Jadi kamu hamil?" "Cepat sekali prosesnya." Andre senang. Dia langsung memeluk istrinya. "Padahal meja belum rusak, tapi aku sudah membuatmu hamil," ujarnya lagi, sembari memeluk dan mengangkat istrinya. "Andre, jangan ngaco. Bukan aku yang hamil, tapi Putri." "Oh, Putri?" Andre menurunkan istrinya. "Sudah berapa lama dia hamil?" tanya Andre lagi. "Sebenarnya pada saat di puncak, aku pernah memintamu untuk mengantarkanku ke apotik. Aku memang membeli pembalut, tapi tujuan utamaku membeli tespek," jelasnya pelan. "Ya ampun Tari, kenapa kamu baru mengatakan ini kepadaku?" gerutu Andre. "Putri melarangku. Tapi lihat, karena kesalahpahaman mereka akan berpisah. Padahal mereka saling mencintai," sesal Andre dengan sifat Nathan dan Putri yang keras kepala. "Kita katakan sekarang ke Putri," ajak Tari. "Ini sudah malam. Putri juga sudah tidur. Besok pagi kita katakan kepada mereka. Dan sekarang, bantu aku untuk menaiki menara," ujarnya genit dan kembali menciumi leher istrinya. Sinar mentari yang indah memantulkan cahayanya ke dinding kaca apartemen. Putri merasakan silau. Dia mengerjapkan matanya sembari melirik ke sekelilingnya. Tenggorokannya terasa sangat kering. Putri melangkahkan kakinya menuju dapur dan melihat ada pelayan sedang menyiapkan makanan untuknya. "Pagi Mbak Putri," sapa pelayan. "Pagi," sahutnya dan menuangkan air putih ke dalam gelas lalu meminumnya. "Tidak usah masak hari ini," ujarnya ketika selesai minum. "Loh, kenapa?" tanya pelayan. "Saya ada urusan di luar dan mungkin pulang malam," sahutnya dan berlalu ke kamar. Melihat kasur yang biasa ditiduri Nathan membuat hatinya perih. Dia membuka lemari dan ketika melihat pakaian Nathan berjejer dengan rapi, hatinya semakin teriris. "Aku tidak bisa seperti ini," gumamnya. Putri memindahkan semua pakaiannya ke dalam koper. Dia berencana keluar dari apartemen itu, membersihkan tubuhnya, lalu merias wajahnya. "Sebentar lagi aku akan menjadi janda," gumamnya sembari bercermin. Putri membawa kopernya keluar dari kamar, dan pada saat itu, pintu kamar yang ditempati Nathan terbuka. Pasangan itu saling menatap. Putri buru-buru mengenakan kacamata hitam. Dia tidak ingin menunjukkan kepada Nathan jika dia terluka. "Aku merindukanmu. Aku ingin memelukmu," Nathan bergumam dalam hatinya, sembari menatap Putri. "Kamu jahat, Nathan." Putri tersenyum manis. "Kita jumpa di pengadilan." Putri berlalu dengan menarik kopernya. Ucapan itu membuat Nathan terpukul. Dia berpikir istrinya sangat senang dan tidak menolak dengan gugatan yang diajukannya. Tapi kenyataan yang dipikirkannya salah. Di balik kacamata yang dikenakan Putri, ada air mata yang terus menetes. Tari merasakan sesuatu yang berat di tubuhnya. Dia membuka matanya secara perlahan.
dan melihat ada Andre yang tidur sembari memeluknya. Tari melirik jam yang ada di dinding. "Andre, terlambat!" teriak Tari dan langsung memukul suaminya. "Terlambat apa?" tanyanya sembari mengucuk mata. "Sidang perceraian. Kita harus mengatakan ini ke Putri dan Nathan, jelas Tari." "Ah, sial!" Andre turun dari tempat tidur. Begitupun dengan Tari. Mereka berebut masuk ke dalam kamar mandi. "Karena waktu yang mepet, kita mandi bareng saja," ujar Andre dan menarik tangan istrinya untuk masuk ke dalam kamar mandi. Awalnya masih normal. Mereka melakukan rutinitas di dalam kamar mandi, yaitu dari menyikat gigi. Tapi ketika Tari masuk ke dalam bilik kaca tanpa mengenakan pakaian, menara Andre kembali berdiri dan dia ikut bergabung bersama istrinya. "Dre, waktu kita tidak cukup," Tari mengingatkan. "Cukup," sahutnya dan mulai beraksi. Putri telah sampai di pengadilan agama. Dia hanya membeli 1 bungkus roti dan air mineral untuk mengganjal perutnya. Karena waktu persidangan masih 45 menit lagi, Putri memilih duduk di kursi yang jauh dari ruang sidang nanti. Pengadilan agama terlihat ramai dari orang-orang yang akan melakukan sidang perceraian seperti dirinya. Pak Benny dan timnya baru saja tiba. Dia memperhatikan sekeliling, mencari keberadaan Putri dan Nathan. Karena tidak menemukan, pria itu menghubungi kliennya. "Nathan, kamu di mana?" tanya Pak Benny. "Aku sedang dalam perjalanan," sahutnya dan menutup panggilan. Putri duduk dengan kepala tertunduk. Air matanya terus mengalir. Dia akan mendapatkan gelar seorang janda. "Ah, janda," gumamnya sembari mengusap air mata yang terus saja mengalir di pipinya. "Janda. Ya, janda. Tidak buruk untuk menjadi seorang janda." Putri menyemangati dirinya. "Mungkin ini memang suratan takdirku," gumamnya sembari berusaha untuk menghentikan air matanya. "Aku tidak boleh menangis. Aku harus kuat. Jika dia tidak mencintaiku, maka aku harus melupakannya," gumamnya. "Bagaimana aku bisa melupakannya kalau ada darah dagingnya di kandunganku?" Gerutunya kembali menangis. Anda dan Tari telah selesai menanam benih. Mereka buru-buru keluar dari apartemen menuju apartemen Nathan dan Putri. Mereka masuk ke dalam apartemen dan mencari keberadaan pasangan itu. "Tuan Nathan mana?" tanya Andre ke pelayan. "Baru saja pergi," sahut pelayan. "Kalau Putri?" tanya Tari. "Kalau Mbak Putri sudah pergi dari tadi," sahut pelayan. "Ah, sial," gerutu Andre. "Masih ada waktu," ujar Tari dan menarik tangan suaminya untuk segera keluar dari apartemen menuju pengadilan. Andre melajukan mobil dengan sangat kencang. Waktu mereka tinggal 30 menit lagi sebelum persidangan itu dimulai. Nathan telah sampai di pengadilan. Dia terlihat ragu untuk turun dari mobil, tapi suara ponselnya terus berdering, dan itu dari Pak Benny. Dia mengembuskan nafasnya secara kasar, lalu keluar dari mobil menuju ruang sidang. Dia dapat melihat Pak Benny sedang duduk di depan ruang sidang. "Saya pikir kamu terlambat," ujar Pak Benny sembari melihat jam tangan. Nathan melihat sekelilingnya. Dia mencari keberadaan istrinya. "Di mana Putri?" tanyanya. "Tidak tahu. Saya sudah menghubunginya dari tadi, tapi tidak ada sahutan," jelas Pak Benny. Nathan mencoba menghubungi nomor istrinya. Terdengar ada nada dering dari ponselnya, tapi tidak ada sahutan. Putri menatap ponselnya, yang mana ada beberapa panggilan dari nomor yang tidak dikenalnya, yaitu nomor Pak Benny dan nomor suaminya. "Kemarin-kemarin, dia tidak mau menghubungiku. Di saat akan bercerai, dia menghubungiku. Aku akan mempercepat proses persidangan ini," gumamnya sembari melihat jam di ponselnya. Tinggal 15 menit lagi, waktu mereka masuk ke dalam ruang sidang. Nathan masih mencari keberadaan istrinya. Matanya tertuju pada satu sosok wanita yang sedang menatap sesuatu, dan dia yakin itu adalah ponsel. Nathan berjalan menuju istrinya. "Nathan, mau kemana?" "Sidang akan segera dimulai," tanya Pak Benny. "Sebentar. Aku ingin menemui Putri." Nathan menunjuk ke arah Putri duduk. Putri masih duduk sembari menundukkan kepalanya. Ketika itu, terlihat sepasang sepatu hitam mengkilap ada di depannya. Dia tahu siapa pemilik sepatu itu. Putri buru-buru mengenakan kacamata hitamnya. Dia tidak ingin Nathan tahu kalau hatinya hancur. Dia berdiri tepat di depan Nathan. Andre dan Tari baru saja sampai. Mereka mencari keberadaan Putri dan Nathan. "Di mana Tuan Nathan?" tanyanya ke Pak Benny. Pria parubaya itu menunjuk ke arah seberang, tepatnya di ujung. Andre menarik tangan istrinya untuk ikut mendekati Nathan dan Putri. Pasangan itu sama-sama mengenakan kacamata hitam
saling menatap dari balik kacamata hitam. Karena tidak ada pembicaraan, Putri melangkahkan kakinya lebih dulu, tapi Nathan menahan dengan memegang lengan istrinya. "Aku hanya ingin mengatakan sesuatu kepadamu," ujar Nathan. Putri langsung menoleh. "Aku bukan pria yang sempurna." Aku, Nathan gugup. "Waktumu tinggal 5 menit," Putri mengingatkan. Andre ingin mendekat, tapi Tari melarangnya. "Biarkan dulu," ujar Tari ke suaminya. Mereka berdiri tidak jauh dari Putri dan Nathan. "Aku banyak melakukan kesalahan," ujar Nathan. "Iya benar, dan bagus kalau kamu sadar," saut Putri ketus. Aku, Nathan benar-benar gugup. Dia membalikkan badannya, lalu mengusap wajahnya dengan telapak tangannya, mengembuskan nafasnya secara kasar, lalu kembali menatap istrinya. "Sebelum masuk ke dalam ruang persidangan, aku ingin menyampaikan sesuatu," ujar Nathan pelan. "Waktumu tinggal 4 menit, ujar Putri lagi. Iya, Nathan menganggukkan kepalanya. "Aku salah, karena telah membuat pernikahan kita seperti main-main." Ucapan Nathan membuat Putri mengerutkan dahinya. "Aku akui, kalau kamu telah aku jadikan alat untuk ambisiku menjadi pimpinan Alexander Group," ujar Nathan pelan. "Waktumu tinggal 3 menit. Putri kembali mengingatkan suaminya. "Jangan katakan itu lagi, Putri. Biarkan aku menyelesaikan kalimatku," gerutu Nathan yang terganggu dengan waktu yang disebutkan istrinya. "Baik, aku tidak akan mengingatkanmu," saut Putri tegas dan masih menunggu kalimat selanjutnya. Aku, Nathan memijat dahinya. Aku, Nathan gugup. "Ayo katakan, Nathan," gumam Andre dari jarak yang tidak jauh dari pasangan itu. Melihat suaminya terus mengatakan kata "aku" dan "aku" tanpa ada lanjutannya, membuat Putri membalikkan badannya. "Aku mencintaimu," ujar Nathan cepat. Putri diam terpaku dan masih membelakangi suaminya. Nathan memindahkan posisinya dengan kembali berdiri di depan istrinya. "Aku tahu, cintamu hanya untuk pria lain. Tapi aku tidak bisa berbohong kalau aku mencintaimu," ujar Nathan pelan. Putri membuka kacamata yang dikenakannya. Air matanya kembali menetes. "Dasar bodoh," seru Putri. "Iya, aku memang pria bodoh. Mencintai wanita yang hatinya ada pada pria lain," sahutnya lemas dan berlalu. "Aku hamil," ujar Putri. Nathan yang baru melangkahkan kakinya 2 langkah langsung berhenti. Dia kembali berdiri di depan istrinya. "Apa yang kamu katakan?" tanya Nathan lagi. "Aku hamil," saut Putri. "Jadi kamu tidak mencintaiku?" sesal Nathan, yang lupa jika kehamilan itu adalah tanda kalau Putri juga mencintainya. "Dasar bodoh," gerutu Putri lagi sembari mengusap air matanya. "Iya, aku bodoh," gerutu Nathan. Putri mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya dan menyerahkan ke Nathan. "Aku sudah tahu kalau kamu menggunakan alat itu untuk memakai obat terlarang," gerutu Nathan dengan menunjuk tespek yang ada di tangannya. "Nathan, kapan kamu sadar?" gerutu Andre dengan kebodohan sahabatnya. "Kamu tidak tahu apa ini?" tanya Putri balik. "Tidak," kata Andre, "itu alat pakai untuk obat terlarang." Putri langsung menoleh ke arah Andre. "Kalian berdua benar-benar bodoh," gerutu Putri kesal. Pak Benny menghampiri Nathan dan Putri. "Waktunya sudah habis." Nathan menoleh ke arah Putri, begitupun sebaliknya. "Putri, aku mencintaimu," ujar Nathan lagi, berharap mendapatkan jawaban kata cinta dari istrinya. "Iya, aku tahu. Kamu sudah mengatakan tadi," saut Putri tersenyum. "Jawab aku, Putri," desak Nathan. "Apa kamu tidak dengar yang aku bilang tadi? Kalau aku hamil," gerutu Putri kesal. "Hamil?" Nathan mengerutkan dahinya. Pak Benny yang ada di situ langsung berlalu. Dia tahu harus melakukan apa. "Hamil? Kamu hamil?" teriaknya senang. "Istriku hamil!" teriaknya tanpa memedulikan orang-orang yang melihatnya. "Aku akan memiliki seorang bayi." Nathan memeluk kembali istrinya. Kemudian dia melepaskan pelukannya, menatap wajah istrinya dengan tatapan bingung. "Apa artinya? Kamu masih tetap menjadi istriku?" tanyanya. "Ah, Nathan, kenapa kamu tidak pernah peka?" gerutu Putri. "Kamu tidak menjawabku. Kamu hanya menjawab kalau kamu hamil. Katakan kepadaku kalau kamu mencintaiku," desaknya. "Apa anak yang aku kandung masih kurang jelas?" gerutu Putri. "Iya, katakan kalau kamu mencintaiku, biar aku tenang." "Aku tidak mencintaimu. Cintaku untuk anak ini," saut Putri sembari menunjuk ke arah perutnya. "Apa?" Bersambung.